Kenapa saya bilang demikian? Karena yang saya alami juga demikian ya. Jadi dari mulai nol sampai dengan sekarang, ya meskipun hari ini juga saya masih pembelajar ya, tapi saya rasa cukuplah buktinya untuk membuktikan bahwa memang apa yang saya pelajari itu memang benar-benar berguna di masa sekarang seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih ragu dengan apa sih itu programming, apa sih itu JavaScript, apa sih itu CSS, dan apa sih itu HTML ya. Nah, teman-teman ikuti saja dulu. Nanti hasilnya itu akan kita petik di kemudian hari. Nah, apalagi mungkin teman-teman yang masih SMA nih, ya, orang-orang di usia 20 sampai 30 tahun ya, mereka mencari tempat belajar untuk mengajari mereka itu yang namanya pemrograman. Karena kenapa? Karena mereka butuh ya. Nah, ketika mereka butuh, ada nanti nanti saya bagi ya. Nah, ketika mereka butuh, eh, itu mereka harus melaksanakan kursus dan lain sebagainya. Nah, untuk malam ini saya mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman ini bisa mendapatkan faidah atau manfaat daripada pembelajaran, ya seperti itu. Oke, jadi terlebih nih untuk siswa-siswa saya yang cantik-cantik, perkasa ya, dan gagah-gagah jelita ya. Nah, ini jangan sampai kalian ini menyepelekan ilmu yang saya bagikan. Nah, nih di sini nih ada yang namanya Excel developer ya, ini yang saya tunjuk. Nah, ini juga sama, si abang ini juga masih belajar dan dia bukan dari Nurul Huda loh. Ya, dia bukan dari sekolah kita, tapi mereka antusias ikut kelasnya seperti itu. Karena kenapa? Karena ini sangat penting seperti itu ya. Nah, nanti di akhir kelas saya minta juga sama Pak Tri untuk berbicara di depan teman-teman saya mengenai keuntungan dan manfaat menjadi seorang developer atau programmer ya, seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, kita mau review dulu pembelajaran kita yang lalu ya. Di mana pembelajaran kita yang lalu itu tentang penggunaan aplikasi, atau bukan aplikasi, apa namanya? Tentang penggunaan si HTML ya. Nah, jadi kita tuh pertama belajar HTML ya. Nah, di sini ini pembelajaran kita di awal. Pembelajaran kita di awal itu ada yang namanya pembelajaran tentang latihan satu, yaitu HTML ya. Nah, ini seperti ini hasilnya. Dan kalau ingin dilihat seperti apa yang dikerjakannya, nah itu ada di sini ya. Nah, sebentar saya perbesar dulu. Jadi teman-teman cuma memasukkan beberapa data saja di apa? Di tempat ngodinya, nanti teman-teman akan mendapatkan hasil seperti ini ya. Dan ini di sini ditulis ini menggunakan apa namanya, aplikasi. Kalau di handphone kemarin sudah saya bahas bahwa ada aplikasi yang namanya itu Acode ya. Teman-teman boleh pakai itu, silahkan di download di Play Store ya. Nah, Play Store tuh tulisnya begini tuh, Play Store ya. Nah, teman-teman silahkan download. Nah, bagi yang belum mendownload ya, nah, bagi yang sudah mendownload silahkan dinikmati. Atau bagi teman-teman yang memiliki laptop atau komputer, nah silahkan teman-teman gunakan text editor, bisa itu Notepad ya, atau Notepad++, atau juga namanya Sublime Text ya, ada. Kemudian ada juga yang lagi ramai dipakai itu adalah Visual Studio Code ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman silahkan bagi yang punya laptop. Tapi bagi yang belum punya laptop, saya sarankan untuk menggunakan Acode ya. Nah, ini karena bisa kita menggunakan Acode ini melakukan pemrograman di handphone ya. Nah, oke, nanti step by stepnya silahkan teman-teman jangan ragu buat bertanya, apalagi malu ya. Karena orang pemalu itu pasti sesat di jalan. Dan orang pemalu itu kebanyakan mereka ya memang malu-maluin seperti itu ya. Nah, jadi jangan sampai teman-teman di sini itu mohon maaf ya sebelumnya sudah istilah kasarnya tidak punya keterampilan lebih dan juga malu untuk bertanya. Nah, kemudian kapan kita akan menambahkan kepada diri kita ini ilmu pengetahuan dan keterampilan. Oke. Ini di pembelajaran 1 kita sudah belajar Hello World. Ini fungsi daripada HTML. Nah, di pembelajaran kedua kita juga sudah mempelajari yang namanya
CSS ya. Nah, CSS ini sudah kita lakukan seperti ini kemarin. Jadi dari sini codingannya yang di sini ya, kita rubah codingannya menjadi codingan yang seperti ini. Nah, kemarin tuh ini sudah kita bahas bersama-sama bahwa penggunaan CSS, dan ini kita sudah sepakati bahwa ini adalah inline CSS ya. Nah, artinya CSS yang tidak disertakan dengan internal ataupun eksternal, tapi ini digunakan metodenya adalah inline CSS. Nah, teman-teman perhatikan perbedaan kode yang di sini dengan kode yang di sini ya. Nah, ini apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau di sini itu tidak ada yang namanya penambahan tulisan di sini ya. Nah, tapi ketika di latihan 2 di CSS kita melakukan penambahan beberapa data. Yang ini kita ulangi lagi, apa namanya kemarin tuh? Ini yang style ini kita sebut dengan nama atribut ya. Nah, untuk yang color yang ini namanya property. Kemudian yang white ini namanya value. Nah, setiap ada titik 2 ya, itu selalu di depannya namanya property dan belakangnya itu white, dan kemudian ditutup dengan tanda titik koma. Nah, begitu juga dengan width. Width ini adalah property dan value-nya adalah 400 px itu ya. Dan kemudian di sini sudah tambahkan lagi, ini ada namanya background color. Ini property dan value-nya adalah blue. Kemudian text align ya, property, dan center ini adalah value. Kemudian ada padding. Nah, ini padding ini untuk menggemukkan ya. Kemudian yang 20 pixelnya ini, px itu singkatan dari pixel ya. Ini adalah value. Kemudian border radius ini adalah property dan 5 pixelnya adalah value. Kemudian di tengah-tengah antara H1 di sini dengan H1 di sini itu kita buat yang namanya hello world. Nah, ini yang nanti akan dicetak oleh browser ke halaman antarmuka si yang punya ini ya, web seperti ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari JavaScript, teman-teman. Lalu apa fungsinya JavaScript itu? Oke, sebelum kita lebih jauh, mari kita bersama-sama berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita mendapatkan hasil yang lebih ya untuk malam ini. Oke, mari teman-teman kita berdoa dulu, ya minimalnya teman-teman mengucap basmalah ya. Yuk kita buka kelasnya dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kelasnya sudah kita buka. Nah, sekarang kita langsung aja teman-teman. Kita langsung buka apa sih itu JavaScript ya. Oke, JavaScript dasar ya. Nah, harusnya ini diajarkan sama Pak Astomo. Pak Astomo kebetulan ternyata kelasnya itu malam Sabtu, saya lupa ya. Nah, sekarang sebelum diganti Pak Astomo, saya ganti dulu aja nama saya ya. Oke. Oke, ini aja lah cukup ya. Oke, tunggu ada yang mau masuk ya. Oke, nah sekarang oke, terima kasih. Nah, sekarang kita mulai. Jadi di sini JavaScript dasar ya, belajarnya dengan saya, nama saya Renaldi ya. Kalian bisa baca sendiri lah ya namanya, oke. Dan di JavaScript ini ya, kalau saya rasa sih kalian coba hiduplah seperti JavaScript. Nah, kenapa hiduplah seperti JavaScript? JavaScript itu fleksibel. Artinya fleksibel itu apa? Fleksibel itu bisa kemana-mana gitu ya. JavaScript ini fleksibel, bisa ke HTML, bisa ke CSS, nanti ada lagi bahasa pemrograman lainnya adalah PHP, kemudian ada lagi yang namanya SQL ya. Nanti kalau kita nyebutnya SQL, kalau orang luar negeri nyebutnya SQL, seperti itu. Nah, JavaScript dasar kita akan pelajari. Nanti apa fungsinya dan sebagaimana itu JavaScript, nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Oke. Di slide berikutnya ada Let's Learn JavaScript. Mari kita belajar JavaScript ya. Teman-teman harus terbiasa dengan bahasa Inggris karena kenapa? Dalam pemrograman ini kita selalu akan menggunakan bahasa Inggris ya. Contoh kayak tadi ya. Nih, kayak ini. Nah, jadi di sini kita nggak bisa nulisin yang namanya di sini tuh, ini kan buat lebar ya, width itu. Kita nggak bisa nulisin itu lebar. Oh, sebentar. Laptopnya colokin ke mohon maaf teman-teman. Wah, tiba-tiba lowbat, laptop nggak mati.
Oke, I'm back. Ya, jadi perhatikan teman-teman. Di sini ada color. Seharusnya kalau ini apa namanya bahasa Indonesia ini kan warna ya. Kemudian white ini putih. Kemudian width ini adalah lebar. Ya, kemudian background ini adalah latar dan color ini adalah warna. Blue itu adalah biru. Nah, semuanya itu bahasa Inggris ya. Jadi sengaja saya gunakan dalam slide ini sedikit-sedikit bahasa Inggris ya. Oke, sebentar ya. Oke, tujuannya apa? Tujuannya sambil menyelam kita minum air ya. Bukan berarti kita apa namanya tenggelam ya. Tapi apa namanya sekali belajar kita dapatkan dua materi. Ada bahasa Inggris dan juga materi pemrograman seperti itu ya. Oke, jadi teman-teman harus terbiasa dengan bahasa Inggris. Oke, next. Selanjutnya adalah jangan percaya kalau ngoding itu sulit. Jangan percaya ya, karena ngoding itu mudah teman-teman. Semudah teman-teman berkedip. Itu mudah banget ngoding itu ya. Ngoding itu cuma ngetik-ngetik aja sebetulnya. Jadi yang sulit itu adalah tentang apa namanya implementasi algoritma. Dan ketika teman-teman sudah apa namanya sudah berbicara dengan tentang algoritma, berarti teman-teman sudah siap dengan apa namanya ngoding ya. Oke. Nah, di sini saya berikan gambar sengaja ya, gambarnya orang lagi nangis. Entah kenapa saya kepikiran mau nambahin gambar orang lagi nangis. Karena saya percaya teman-teman yang sekarang belajar khususnya buat teman-teman yang dari sekolah itu pasti ngoding itu susah banget ya, sulit sekali memahaminya. Tapi jangan khawatir teman-teman, terusin aja, ikutin kelasnya dan mari kita bersama-sama ngoding. Jadi kita bilang sulit itu nanti dihapus. Jadi kita bilang jangannya juga dihapus ya. Percayalah kalau ngoding itu mudah ya gitu ya. Nah, ini tuh gambar orang yang kayak begini tuh sebetulnya salah ya. Jadi nanti pokoknya jangan percaya deh kalau ngoding itu sulit ya. Saya buktikan nanti ya. Oke, kemudian kita lanjut. Kemudian ada pertanyaan lagi. Seperti ini bentuknya. What is JavaScript? Ya. Apa itu JavaScript? JavaScript itu adalah satu dia itu sebuah bahasa pemrograman ya. Yang kedua, dia bisa digunakan dalam pengembangan website. Yang ketiga, tujuannya supaya website itu lebih dinamis dan lebih interaktif. Oke, sekarang contoh lah, teman-teman buka yang namanya Facebook atau apapun itu ya. Nah, ini contoh nih, saya kasih contoh ya. Saya buka Google dulu di sini. Ketika kita ngetik seperti ini, misalnya kita ngetik di Google itu contoh cara mencari jodoh. Nah, ini tulisan-tulisan yang ini pada keluar nih. Seperti ini ya. Nah, ini kenapa bisa demikian ya? Nah, inilah proses yang dinamakan dengan interaktif tadi ya. Jadi interaktif ini namanya. Jadi ketika kita klik dan ini akan otomatis memberikan sebuah data ya seperti itu. Nah, jadi dengan JavaScript itu website itu lebih interaktif dan dinamis. Dinamis itu artinya apa? Dinamis itu seperti ini ya. Jadi datanya itu bisa muncul seperti ini ya. Jadi dinamis, datanya tidak monoton itu aja seperti itu. Tapi ketika kita ganti lagi keywordnya atau kata kuncinya, misalnya cara mencari misalnya ilmu, nah ini datang lagi aja tuh ya, berbeda lagi. Nah, artinya ini dinamis datanya atau dinamis ya. Ya, sekarang sudah terbukti bahwa JavaScript itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif. Oke ya. Nah, kita lanjut. Kemudian bagaimana JavaScript itu bekerja atau how JavaScript works seperti itu ya. Bagaimana JavaScript itu bekerja? Yang pertama, JavaScript itu bekerja, sebentar, tadi ada yang minta ini ya, minta masuk ya. Oke, welcome back ya buat semuanya. Jadi JavaScript itu kerjanya satu, memodifikasi elemen HTML. Ya, yang kedua, mengkalkulasikan angka. Kemudian yang ketiga, membuat sebuah objek. Ya. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, untuk malam ini kita fokus di sini dulu. Memodifikasi elemen HTML. Ya, fokusnya di sini dulu. Nanti untuk kalkulasi nomor atau create object, nanti kita bisa di lain pertemuan
atau mungkin nanti saya senggol juga yang nomor 2 ini ya. Tapi malam ini kita fokusnya di sini dulu, memodifikasi elemen. Nah, nanti ada yang namanya istilah DOM dalam JavaScript itu. Apa itu DOM? Dokumen Object Model ya. Nah, tapi nanti itu kita bahas nanti. Jangan dulu dibahas sekarang. Karena kenapa? Karena saya yakin untuk pemula itu pasti mikirnya wah banyak sekali yang harus dipelajari ya. Nah, jadi sekarang tuh kita mendingan fokus di salah satu dulu. Ini kita saya tunjukkan bahwa JavaScript ini kerjanya bisa memodifikasi elemen HTML ya. Jadi yang akan kita lakukan sekarang adalah memodifikasi elemen HTML ya. Jadi nanti akan kita ngoding seperti biasa setelah slide-nya selesai. Oke. Kemudian setelah itu, nah kenapa kita harus pilih JavaScript ya? Pertanyaannya kenapa? Nah, why JavaScript ya? Yang pertama, easy to learn atau mudah dipelajari. Yang kedua, small memory consumption. Artinya konsumsi memorinya lebih rendah dibanding bahasa pemrograman yang lain. Kemudian yang ketiga, ini powerful. Artinya powerful tuh dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Karena tadi itu kayak multi platform ya. Kemudian juga dia ringan, kemudian semua orang bisa menggunakan JavaScript. Terlebih di zaman yang kekinian ini, JavaScript malah mendominasi daripada bahasa pemrograman yang lain. Karena kenapa? Karena saking mudahnya dipelajari dan saking mudahnya diimplementasikan. Contohnya, yang sekarang lagi booming tuh ada yang namanya Node.js ya. Node.js seperti itu. Nah, Node.js. Nah, ini lagi booming penggunaan server ya ini ya. Nah, kemudian ada lagi beberapa library atau yang namanya framework yang berhubungan dengan JavaScript ini. JS itu singkatan daripada JavaScript ya. Oke. Jadi kenapa harus pakai JavaScript? Ini tadi alasannya. Mudah dipelajari, kemudian memorinya sangat kecil ya, ringan lah katakan seperti itu. Kemudian dan sangat memiliki kita bilang powerful, oke? Nah, kemudian sebelum kita mempelajarinya ya, kita lebih baik baca dulu apa sih dan seperti apa sih history atau cerita JavaScript ketika pertama hadir ya, atau let's see how JavaScript was born. Mari kita lihat bagaimana JavaScript dilahirkan. Oke, mau ya mulai proses kelahiran JavaScript ya? Oke, yang pastinya proses lahiran JavaScript tidak seperti proses lahiran manusia ya. Oke, sekarang follow her guys. Oke, kita ikuti dia. Nah, si cewek ini bakal bawa kita kemana? Oke, nah sekarang kita dihadapkan ke Wikipedia dengan catatan JavaScript. Nah, kita akan mempelajari ini. Oke, bagi teman-teman yang Pak, ini bahasa Inggris semua, jangan khawatir teman-teman. Saya akan bantu seperti apa menerjemahkannya ya. Ya meskipun belepotan, oke. Oke, creation at Netscape ya. Jadi ini si JavaScript ini mulai ada itu di tahun berapa? Nah, dirilis mulai tahun 1993 ya. Melalui Mosaic web browser ya. Seperti itu. Right. Nah, kemudian si JavaScript ini terus berkembang sampai hari ini ya. Nah, first appear pertama kali muncul di Desember tanggal 4 tahun 1995 ya, 25 tahun yang lalu. Nah, siapa nih yang usianya 25 tahun? Berarti seumuran sama JavaScript ya. Nah, kemudian kesini JavaScript itu merilis yang namanya ES ya, atau ECMAScript. Nah, di sini tuh di 2020 ada ya, 1 tahun yang lalu. Kemudian ada lagi di ECMAScript yang 2021. Nah, mungkin kalau teman-teman yang belajar JavaScript lebih dalam mungkin tahu tuh sejarahnya dari mulai ES berapa tuh, 15 ya kalau nggak salah ya. Nah, kemudian si JavaScript ini teman-teman banyak sekali penggunaannya ya. Nah, teman-teman bisa baca lebih lanjut lah tentang JavaScript ini ya di history di Wikipedia. Oke, seperti itu. Dan pastinya ini wow, luar biasa ya. JavaScript juga diadopsi oleh Microsoft ya. Kemudian kebangkitan JavaScript ini perhatikan dari 96, 97 sampai tahun ini di tahun 2021 ya. Ini mulai berkembang banyak
perusahaan-perusahaan yang memang sudah menentukan pekerjaannya dengan menggunakan JavaScript seperti itu ya. Dan ini sangat luar biasa untuk JavaScript sendiri ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide, kita balik lagi ke slide. Oke, nah kemudian sekarang kita tinggal ngodingnya teman-teman ya, kita tinggal ngodingnya. Jadi nanti akan saya peragakan beberapa fungsi ya. Tadi itu kembali lagi ke slide berikutnya bahwa malam ini kita akan fokus di memodifikasi elemen HTML ya, seperti itu. Oke, wait. Oke, please be mute. Oke, jadi kita fokus malam ini adalah memodifikasi yang namanya elemen HTML ya. Nah, teman-teman perhatikan. Ini adalah codingan yang malam kemarin ya. Codingan malam kemarin, mudah-mudahan teman-teman masih ada nih filenya, belum dibuang ya. Oke. Dan ini harus ada di lembar kerja kalian. Nah, sekarang tugas kalian adalah satu, silakan buka akunnya ya, atau buka kode editornya. Nah, kemudian kita akan ngoding bersama-sama. Apa yang akan kita lakukan nanti ya? Oke, pastikan teman-teman membuka yang namanya aplikasi Akod ya. Akod kalian tuh buka, silahkan. Nah, sekarang saya akan coba buka file yang sudah kita buka kemarin. Berarti kita belajar di CSS ya. Nah, sekarang kita di sini CSS. Sorry, sebentar. Saya cek dulu di sini apakah sudah ada. Oke, sudah ada. Saya hapus dulu ya materi kita malam ini. Nah, di sini ada CSS, materi kita malam lalu. Kita buka, silahkan menggunakan program editor masing-masing. Di sini saya akan menggunakan yang namanya Sublime. Ya, Sublime Text. Oke, mudah-mudahan tidak terkendala ya. Nah, jadi fokus kita malam ini, ingat, fokus kita malam ini adalah untuk melakukan memodifikasi HTML elemen atau elemen HTML ya. Oke. Nah, sekarang sudah terbuka nampaknya Sublime-nya. Oke. Nah, Sublime-nya untuk di latihan kedua ini kita kita buat ininya tuh apa ya? Sebentar, sidebar-nya dulu saya tampilkan. Nah, JS, dan ini saya mau simpan ini di sini. Ini kita copy, kemudian kita buat file baru ya, namanya latihan 3. Latihan 3 titik HTML ya, teman-teman. Oke. Kita sudah buat file baru, kita paste di sini. Ininya kita copy, kita paste di sini ya. Oke, kelihatan nggak teman-teman? Codingannya kelihatan nggak ya? Kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, udah besar banget ini ya. Oke, nah sekarang tugas kita adalah memodifikasi hasil daripada yang sudah kita buat kemarin ya. Nah, yang sudah kita buat kemarin ada di sini nih. Di mana tadi kita buatnya? Di latihan 2 ya. Nah, ini saya tutup dulu kesananya. Oke, kalau diperhatikan yang ini codingannya dengan yang ini itu sama ya teman-teman ya. Oke, kita cek dulu kesamaannya apakah sama atau tidak. Oke, di sini ada doctype, ada HTML, ada head, ada title, head lagi, ada body, sini juga ada H1, ada attribute style ya. Kemudian di sini ada, oke, tidak ada yang kurang ya. Cukup ya, semuanya ada semua. Nah, sekarang kita akan rombak kode ini, bukan kita rombak sepenuhnya ya. Kita tambahkan sedikit untuk memodifikasi HTML kita. HTML kita yang mana? Yang ini ya. Yang hello world yang kemarin itu, ini yang punya kita. Nah, sekarang kita buat si ini tuh supaya bisa dimodifikasi oleh yang namanya JavaScript ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman, sebelum memulai JavaScript ya, sebelum mulai ngoding, saya mau tambahkan lagi satu hal ya, maksudnya bukan satu. Jadi JavaScript ini juga sama seperti CSS. Dia bisa digunakan di inline ya, bisa digunakan secara internal, juga bisa digunakan secara eksternal. Nah, penjelasan inline, internal, eksternal kemarin sudah kita bahas ya.
Kalau ini dalam satu baris ya. Kalau yang ini dalam satu file. Kalau yang ini dalam satu folder. Artinya berarti yang ini beda file ya. Seperti itu. Nah, ini akan kita modifikasi. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menambahkan, misalnya ya kita apa namanya? Kita yang kasih yang mudah dulu, seperti ini. Saya akan menambahkan di sini apa namanya? Atribut itu on mouse over, ya, seperti ini. Nah, ini atribut baru on mouse over. Nanti di sini saya akan tampilkan sesuatu. Nah, saya akan memodifikasi tulisan yang ada di Hello World ini, ya. Saya ganti dengan apa namanya? Dengan sapaan, ya. Misalnya seperti ini. Oke, saya buat dulu. Saya coba dulu ya. Dokumen inner HTML. Kemudian saya tulis di sini. Misalnya I am JavaScript. Oke, sebentar saya coba dulu ya. Khawatirnya ini kode udah nggak jalan. Oke, saya save. Kemudian saya launch dulu ininya biar otomatis. Oh, ternyata dia nggak mau ya. Oke, sekarang kita buka aja di sini. Ini namanya JS. Dan ini kita ganti namanya latihan 3. Oke, masih di sini ya. Nah, sekarang saya mau tahu dulu apakah kode ini bekerja atau tidak. Jadi bagaimana cara kerjanya apa namanya on mouse over ini? Jadi on mouse over ini, perhatikan mouse-nya ya. Nah, ini mouse yang saya gerak-gerakan nih. Ini ketika melewati ke sini, ke kata hello world ini harusnya di sini berubah. Tulisannya bukan lagi hello world, tapi berubah menjadi I am JavaScript atau saya JavaScript ya. Nah, ini tidak berubah. Kenapa? Karena mungkin sudah tidak bisa digunakan lagi dengan HTML. Atau mungkin saya salah codingannya. Kita coba yang kedua. Berarti kita kasih dokumen write di sini ya. Nah, seperti ini. Oke, dan jangan lupa tambahkan titik koma. Oke, sekarang kita simpan. Ctrl S atau teman-teman simpan ya. Sekarang kita arahkan ke sini. Nah, masih juga tidak jalan. Kenapa? Sekarang kita cari tahu apa yang salah. Sebentar ya. Ice Network Console. Nah, harusnya sudah tidak ada masalah. Oke, ya. Tidak ada masalah. Nah, sekarang perhatikan teman-teman, tulisannya berubah jadi I am JavaScript, ya. Nah, padahal kita nggak ngerubah apa-apa, cuma kita nambahin yang namanya on mouse over document write I am JavaScript. Oke, sekarang saya reload. Kalau saya reload, ini akan balik lagi ke yang pertama, ya. Bentuknya masih hello world. Nah, sekarang kalau semisal saya taruh mouse-nya di bawah, kemudian saya nggak tunjuk ke sana, ke atas, ini dia nggak bakal berubah apa-apa. Tapi ketika saya tunjukkan ke atas, ke tulisan hello world, maka dia akan otomatis berubah sendiri. Perhatikan. Nah, ya, tulisannya mengecil, namanya I am JavaScript. Seperti ini ya. Tuh, perhatikan teman-teman. Ya. Nah, ketika saya reload, nah ini balik lagi dia ke tampilan hello world yang tadi. Ya, tapi ketika mouse ini melewati dia, maka dia berubah tulisannya menjadi I am JavaScript. Nah, ini sudah membuktikan bahwa JavaScript ini bisa memodifikasi elemen HTML, ya, yang sudah kita lakukan ini. Nah, jadi teman-teman juga bisa melakukan hal-hal yang lain seperti on mouse down dan lain sebagainya ya. Nah, ini salah satu contohnya seperti itu. Nah, ketika kita melewati, pokoknya mouse kita melewati ini, nah dia akan otomatis berubah menjadi I am JavaScript. Oke, sampai sini dulu teman-teman, ya. Sampai sini dulu pembelajaran kita malam ini. Nah, kalau ada teman-teman yang masih bingung, mari kita bersama-sama belajar. Nah, sekarang tinggal saya minta teman-teman yang belum mengerjakan yang belum selesai mengerjakan ininya, yuk selesaikan dulu. Nanti kita baru berbagi tentang bagaimana caranya supaya si program kita ini berjalan lebih baik, ya. Nah, teman-teman,
setelah melakukan yang namanya inline JS. Nah, ini akan saya tunjukkan juga bagaimana cara menggunakan internal JS ya. Kalau ini kan inline ya. Nah, ini saya hapus seperti ini. Saya hapus ya. Oke. Nah, sekarang akan saya tambahkan di sini yang namanya script. Seperti itu. Nah, di bawahnya akan saya tambahkan seperti ini. Dokumen panggil atau pilih ya elemen yang namanya H1 seperti itu. Nah, kemudian kalau kalau misal si H1 ini dilewatin, maka dia harus ganti tulisan yang namanya tadi itu apa? Nih, JavaScript ya, seperti itu. Nah, maka kita buat dulu ini namanya variabel. Nah, variabel misalnya seperti ini, x dokumen selector, kemudian x ya. Kita buat ini memiliki atribut yaitu mouse over seperti ini. Mouse apa yang jatuh? On mouse over seperti ini ya. Bukan begini ya. Tadi dulu, saya lupa. Kita buat fungsi saja. Function seperti ini, namanya mouse over. Nah, nanti kita select dulu. Nah, ini akan lebih rumit ya teman-teman. Sebenarnya saya nggak mau ngajarin ini dulu, tapi karena memang saya harus mencontohkan, nggak masalah ya. Kita ambil dulu namanya, dokumen query selector, kemudian kita ambil H1, kemudian dari X ini ya, ketika di hover silahkan yang namanya diganti tulisannya seperti ini menjadi saya buat variabelnya dulu di sini, variabel yang kedua. Oke, sebentar. Variabel yang kedua itu saya buat namanya variabel teks. Nah, seperti ini. Saya tulis di sini I am JavaScript, sama kayak tadi ya. Oke, dan lebih ribet mana coba? Nah, sekarang kita masukkan ini ke sana. Oke. Mouse over. Jadi di sini kita tambahkan lagi namanya on mouse over. Di sini kita masukkan fungsinya yang ini ya. Oke, kita copy, kita pindahkan ke sini. Oke, sekarang kita coba apakah masih berjalan atau tidak. Kita reload. Oke, berjalan ya. Nah, sekarang tulisannya berubah menjadi I am JavaScript ya, seperti itu. Nah, kenapa yang warna birunya tidak berubah? Karena tidak disetting di sini. Nah, kalau mau disetting di sini bisa ya, style, kemudian background color sama dengan misalnya red seperti itu. Oke, kita coba sekarang. Kita reload ya, kemudian kita arahkan mouse-nya ke arah tulisan hello world. Nah, seperti ini ya. Nah, tapi kalau bentuk yang seperti ini teman-teman akan merasa kesulitan. Karena kenapa? Karena mungkin teman-teman belum familiar ya. Belum familiar, artinya belum kenal lah, dan ini memang agak sedikit rumit ya. Jadi teman-teman tidak bisa langsung memahami yang namanya fungsi-fungsi dan sebagainya. Nah, oke, maka dari itu kita ambil yang lebih simpelnya saja seperti tadi ya. Jadi ketika mau memodifikasi elemen, silahkan teman-teman menggunakan yang namanya dokumen write ya, seperti ini. Nah, tulis di sini I am seperti itu JavaScript. Nah, kalau yang ini berbeda dengan yang tadi. Kalau yang ini dia tidak akan memiliki warna latar merah ya teman-teman ya. Yang ini tuh dia nggak bakalan dapat nih yang warna merahnya. Tapi dia tuh malah lebih ke bentuk tulisan aja biasa gitu. Oke, kita buktikan ya. Nah, seperti ini aja. Oke. Dan yang ketiga ya, yaitu ada yang namanya eksternal. Nah, kalau yang eksternal seperti biasa kita buat file baru. Nah, di sini sudah saya buat file JS-nya ya. Nah, sekarang kita pindahkan yang ini nih. Nah, yang ini sampai ke sini. Kita copy di sini, kemudian kita paste di sini. Kita save ya. Nah, nanti
dia akan bekerja setelah kita panggil. Nah, makanya di eksternal ini perlu settingan baru. Kita buat di sini script ya. Oke, yang ini kita hapus dulu. Seperti ini. Nah, baru kita tambahkan yang namanya link atau file yang sudah kita buat di sini. Nah, kita beri titik, garis miring, baru js.js seperti itu. Ya. Nah, apakah ini bekerja atau tidak? Kita lihat. Nanti yang bekerja yang mana? Karena saya selipkan dua nih. Yang on mouse over di sini saya tidak hapus ya. Yang di sini juga kita gunakan. Oke, kita lihat hasilnya yang seperti apa yang muncul. Oke, ternyata yang inline yang menang ya. Tetap inline yang lebih didahulukan ya. Nah, sekarang kita tinggal hapus yang inline-nya. Oke, seperti ini. Kita hapus, kita simpan lagi. Kita simpan, kemudian kita reload. Oke, apa hasilnya? Nah, hasilnya ini belum berhasil ya teman-teman ya. Nah, kenapa belum berhasil? Di sini coba kita tengok js.js. JS-nya seperti ini. Kenapa dia? Oh iya, saya lupa. Di sini kita membuang yang namanya atribut on mouse over-nya ya. Nah, on mouse over kita buat seperti ini. Mouse over. Nah, jadi memanggil fungsi ya. Nah, sekarang kita reload. Oke. Nah, dia berubah menjadi memiliki warna merah. Karena kenapa? Karena di sini kita setting menjadi warna merah. Nah, bagaimana kalau semisal kita mau merubah yang lainnya ya? Seperti merubah warna tulisan dan lain sebagainya. Nah, silahkan teman-teman berekspresi sendiri ya. Nah, ganti misalnya ditambahkan style, kemudian color seperti ini ya, baru colornya kita ganti menjadi warna misalnya kuning ya. Ingat, kuning itu yellow. Nah, sekarang kita reload. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi terbukti sudah apa yang kita pelajari, bahwa JavaScript itu bisa merubah yang namanya atau memodifikasi elemen HTML ya. Nah, kalau teman-teman mau mencoba menghitung nomor juga bisa dilakukan di JavaScript ya. Nah, contoh ini kita ganti ya menjadi seperti ini. Variabel variabel teksnya itu adalah kita ganti menjadi seperti ini misalnya 3 tambah 4 ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya apa yang akan terjadi. Oke. Nah, seperti ini. Awalnya hello world. Nah, ketika kita arahkan berubah menjadi angka 7. Nah, inilah yang dinamakan disebut tadi bahwa JavaScript ini bisa mengkalkulasi angka. Nah, bagaimana kalau semisal kita mau menambahkan atau mengkalikan angka lah, mengkalikan angka. Mungkin kalau teman-teman saya tanya ini berapa ini tuh apa ya namanya? 3 juta sekian dikali misalnya sekian. Nah, berapa menit teman-teman bisa mengkalkulasi ini atau berapa detik ya? Nah, kalau JavaScript cukup teman-teman arahkan saja ke sini ya. Nah, jadi deh nomor ya, angka yang kita cari ya. Nah, ini kehebatannya bahasa pemrograman. Ya, jadi si JavaScript ini bukan hanya bisa memodifikasi, juga bisa menghitung nomor atau angka. Nah, berbeda dengan CSS yang kemarin, juga HTML yang kemarin ya. Ini mereka itu berdua tidak bisa mengkalkulasikan angka ya, setahu saya. Nah, tapi JavaScript ini bisa melakukannya. Oke. Nah, sampai sini teman-teman. Kemudian kita lanjutkan slide-nya ya. Masih adakah? Oke, sudah. Oke. Ya. Ternyata sudah selesai ya. Bagi teman-teman yang mau sawer-sawer silahkan ya. Di screenshot saja, atau bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan silahkan di WA saja secara pribadi. Silahkan screenshot halaman ini. Kemudian atau teman-teman yang mau berbagi repositori atau mau ngambil repositori saya, silahkan di GitHub Hasan Albantani. Kemudian bagi teman-teman yang ketinggalan nanti materi-materi sebelumnya, silahkan teman-teman berkunjung ke YouTube channelnya Sobat Ngoding di sini ya, di youtube.com channel UCBRN kemudian _TGZ XF dan lain-lain ya. Oke, sampai sini saya ucapkan terima kasih, dan teman-teman sekarang saya minta buat teman-teman mengerjakan sebagian kecil daripada pertemuan kita malam ini. Nah, jadi mau tidak mau teman-teman coba sekarang buatkan hasil yang sama dengan yang tadi ya. Nah, hasil yang sama dengan yang tadi. Kalau teman-teman bingung silahkan di screenshot nih codingannya ya.
Silahkan di screenshot, ini yang latihan 3-nya dan yang ini yang JS-nya. Nah, meskipun demikian nanti di akhir ini ketika saya sudahi kelasnya, saya akan bagikan filenya ke teman-teman. Tapi teman-teman, saya harap teman-teman pelajari dulu. Karena mau belajar ini tuh sebetulnya menyenangkan. Kalau kalau udah kenal itu sebetulnya menyenangkan ya. Karena kenapa? Karena tidak hanya eh, merubah teks saja teman-teman. Teman-teman tahu nggak? Mobile Legend, Free Fire, kemudian PUBG itu dibuat dengan apa? Semuanya itu hampir memiliki apa namanya berkaitan dengan yang namanya JavaScript teman-teman. Ya, jadi JavaScript ini bisa bikin game, bisa bikin aplikasi di Android dan lain sebagainya. Jadi teman-teman jangan khawatir rugi waktu ketika mempelajari yang namanya JavaScript. Oke, sampai sini dulu. Silakan teman-teman praktekkan. Dan bagi teman-teman yang terlambat, mohon maaf ya, karena kelasnya sudah selesai. Jadi bisa nanti teman-teman dilihat di bagian YouTube channel Sobat Ngoding nanti. Dan sekarang kita mau lakukan tanya jawab dulu sebelum ditutup kelasnya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Cukupkah? Nggak ada yang mau tanyakan? Cukupnya ini ngerti atau cukupnya ini nggak ngerti? Ngerti. Alhamdulillah kalau ngerti ya. Nah, bagi teman-teman yang belum paham, jangan khawatir. Oke, saya tutup dulu saya ini stop share-nya. Oke, seperti biasa kita akan absen ya. Oke, silakan siap-siap buat apa namanya? Buat selfie ya. Oke, silakan diaktifkan dulu kameranya. Oke, kita akan absen untuk malam ini. Oke, dalam hitungan ketiga ya. Satu. Gisel udah cantik aja Gisel ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Siap ya, satu, dua. Sebentar, teman-teman ada yang nggak keajak nih. Sebentar, saya buat ini dulu, ininya, layoutnya. Ada yang nggak keajak teman-temannya kan kasihan, nggak dia ikutan, nggak ikutan kan. Oke. Oke, ternyata dia nggak mau aktifin. Oke, bagi teman-teman yang nggak ngaktifin, wow, Ayah Eka keren sekali ya, belajarnya mantap lah. Luar biasa ya Eka, no lihat no, Ayah Eka no. Ini usianya sudah lebih dari kalian tuh tahu nggak? Yang muda-muda ini usianya udah wah, tapi masih semangat belajar, harus ditiru ya. Oke, kita mulai selfie ya. Hitungan 3, 1, 2, 3. Ya, oke. Ya Mbak Dia nggak kena Mbak Dia. Diulangi ya, diulang. Satu, dua, tiga. Cewek kebiasaan kalau foto tuh pengennya selfie-nya cantik-cantik aja. Oke, terima kasih buat semuanya sudah hadir malam ini. Ditunggu apa namanya hasil daripada pekerjaannya biar kita nanti lebih ke depannya lebih maju lagi dalam belajar dan saya harapkan buat teman-teman malam ini ikut bergabung ke depan selalu ikut bergabung ya. Untuk besok malam nanti kita ada kelas PHP. Oke, kita akan belajar PHP, bukan pemberi harapan palsu ya, bukan ya. Tapi apa namanya proses home apa namanya? Aku salah. Homepage kalau dulu itu. Nah, kalau nanti kedepannya singkatannya berbeda ya. Nanti di besok malam akan kita bahas singkat saja tentang PHP. Kalau PHP ini nanti ada kaitannya dengan HTML, CSS, dan JS juga ya. Oke, teman-teman untuk malam ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di esok hari. Oke, silahkan yang bagi mau yang nanya boleh WA saja langsung atau mau di grup silahkan. Bagi yang mau gabung di grup diskusi silahkan ada di apa namanya Telegram t.me kemudian diskusi programmer pemula ya. Atau mau yang gabung di WA sebentar saya ambil dulu grupnya sobat. Oke, sobat ngoding pemula. Ini mantap, grupnya banyak banget ya. Nah, tapi ini insya Allah memberikan hasil yang luar biasa untuk kita semua. Oke, nah ini dia link grup WA-nya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup WA, silakan ya. Karena grup WA ini selalu update setiap hari dan grup apa namanya di Telegram juga update setiap hari. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan.
Bapak mau nanya, Iya silakan Mbak Dia. kalau CSS sama JavaScript itu kayak hampir sama gitu ya? Sebetulnya kalau dalam konteks apa namanya kalau dalam konteks penggunaan untuk memodifikasi elemen sih hampir sama ya, bahkan CSS pun bisa digunakan atau bisa di ini dengan JavaScript gitu. Artinya beberapa fitur kayak property value, atribut dan lain sebagainya itu bisa digunakan di JavaScript. Bahkan JavaScript itu bisa yang namanya membuat sebuah elemen tanpa harus menggunakan HTML loh. Ada itu, ya. Tapi nanti itu kita bahasnya nanti karena kalau sekarang mungkin kita apa ya? Kelasnya terlalu panjang seperti itu. Oke, ada lagi? Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Dia. Mbak Dia semangat selalu ya, berkah selalu, sehat selalu dan cepat dapat jodoh. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Kalau sudah tidak ada, silakan teman-teman boleh leave meet-nya. Terima kasih. Tapi bagi yang mau belajar bahasa Inggris, boleh ikut lagi di meet selanjutnya. Saya akan mengajar bahasa Inggris setelah ini. Aduh, serem nama tutornya tenggol bacok.